Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah Yahweh, kiranya berkat damai sejahteranya menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan terbesar umat manusia sepanjang zaman adalah kemana sesudah mati? Artinya, tempat di mana manusia masih tetap hidup seperti keseharian di bumi. Sumber media sosial seperti Wikipedia memperkirakan agama yang ada di dunia ini sekitar 4.300 agama dan kepercayaan. Dari sekian banyak kepercayaan itu, pasti ada membicarakan hidup sesudah mati. Artinya, ada keberlangsungan hidup manusia setelah meninggal. Dengan kata lain, manusia ingin hidup kekal. Kalau ada hidup kekal, berarti ada pula hidup yang tidak kekal, di mana keberlangsungan hidup tidak mungkin terjadi. Jelasnya, ada surga, tempat hidup kekal, penuh damai, sukacita, dan sebaliknya ada neraka, tempat penuh siksaan dan jeritan, juga disebut alam maut. Saudara-saudara, Injil sendiri, Alkitab, menyebut-nyebut neraka, antara lain ucapan Yesus, "Aku, Yesus, akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh, mematikan manusia, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka." Lukas 12 ayat 5. Gambaran neraka dikatakan Yesus pula dalam Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lagi kata Yesus, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25 ayat 41. Yang aneh, meski di neraka dapur api, ulat tidak mati. Yesus mengatakan, di mana ulat-ulat bangkit tidak mati dan api tidak padam. Di Markus 9 ayat 48, ada cerita orang kaya. "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Lukas 16 ayat 24. Betapa mengerikan gambaran neraka. Neraka adalah tempat Allah menyatakan keadilannya kepada mereka yang tidak menerima tindakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana gambaran surga? Kitab Wahyu banyak memberi gambaran surga. Antara lain ditulis, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba, yaitu Yesus yang di tengah-tengah tahta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 7 ayat 16-17 ditulis pula demikian, "Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah
tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 1-5. Saudara-saudara, ya, suasana surga yang indah, damai, penuh sukacita dan penyembahan, serba rohani dan kudus. Karena itu sangat tidak mungkin ada bidadari. Saudara-saudara, di surgalah hidup kekal itu. Dan kekekalan inilah yang diberikan Yesus kepada siapa yang percaya kepadanya. Yesuslah yang menjadi jawaban dan dijamin benar atas pertanyaan kemana sesudah mati. Yesus sendiri mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Ya, betul, Yesus adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, tidak berkesudahan, kekal, abadi. Kedatangan Yesus sebagai wujud nyata kehadiran Allah kepada manusia. Kenapa? Karena kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu manusia, sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini terang benderang kasih Allah yang besar, dan Allah mau berkehendak supaya manusia tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal bagi tiap orang yang percaya kepada Sang Kasih Karunia-Nya, yaitu Yesus. Hidup kekal itulah yang disampaikan Yesus dalam setiap kesempatan. Nabi Yohanes Pembaptis berkata, siapa saja yang percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36. Kata Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, orang yang percaya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Lebih jelas lagi Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang percaya mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Yesus, Sang Firman, dan menjadi manusia, dan Allah Sang Maha Kuasa adalah satu dan memberi hidup kekal abadi. Saudara-saudara,
jaminan hidup kekal melalui Yesus diberikan dengan mahal berupa penyaliban, kematian, di mana melalui kematian itu Yesus memenangkan manusia dari maut yang adalah neraka. Kemenangan atas maut itu yang menjadikan manusia bebas dari maut dan beroleh hidup kekal. Ibrani 2 ayat 14 menulis, supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus atau ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis sudah dikalahkan. Hidup kekal menjadi bagian orang-orang yang percaya. Bahkan lebih dari itu, Yesus menyediakan tempat kekekalan itu. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku, surga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lebih dari itu, Yesus sendiri akan menjemput, akan menyongsong untuk dibawa pada hidup kekal. Ayat 3 mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ, yaitu surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sangat jelas jawaban Yesus atas pertanyaan manusia sepanjang zaman, kemana sesudah mati? Puji nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, Yahweh, berilah kesadaran sepenuhnya bagi saudara-saudara kami yang belum bisa menjawab kemana sesudah mati. Beri mereka pencerahan untuk boleh dibukakan rohaninya, sehingga tahu jawaban sesudah mati, yaitu Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup Kekal. Berkatilah rohani mereka, ampuni mereka dalam terang Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Amin.